Shalom Elohim, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom Elohim buat saksi Tuhan dimanapun berada. Dan Shalom Elohim juga khususnya buat Ibu Faye, mempelai Bapak Yahweh yang tercantik dan terelok di mata Bapak Yahweh. Dan salam hormat dan Shalom Elohim juga buat Pangeran Ilahi Pak Aditya Nugrahanto. Di sini saya kembali mau bersaksi ya, kesaksian mimpi, dan kesaksian ini juga lewat doa saya disuruh Bapak bersaksi ya tentang mimpi saya itu ya. Dimana kemarin tanggal 17 Oktober ya kemarin ya, maaf, 17 Oktober waktu subuh itu saya bermimpi begini ya. Ketika saya melakukan seperti biasa aktivitas pekerjaan rumah tangga gitu ya, menyiapkan untuk masak gitu ya, saya tiba-tiba sepertinya terasa ada sesuatu gitu ya. Saya sepertinya pergi keluar gitu. Terus tubuh saya terangkat gitu ya, kaki saya terangkat seperti mau terbang gitu ya. Seperti mau terbang. Tetapinya terbangnya itu tidak terlalu tinggi ya. Dan setelah itu ketika lagi terbang gitu ya, saya seperti merasa ada angin ribut yang mendorong saya, seperti memerlukan tenaga untuk terbang itu sepertinya ya, menggapai-gapai tangan saya begitu ya. Dan setelah angin itu, saya juga di depan saya itu ada seperti pagar-pagar kayu yang menghalangi saya untuk lewat gitu ya. Terus saya sampai menyelip di kayu itu, pagar itu ya. Dan setelah itu saya sepertinya berada di suatu tempat di luar negeri ya. Nah, waktu mimpi itu saya ingat nama negara itu, tetapi setelah bangun itu saya lupa namanya itu nama apa. Tetapi tempat itu sepertinya di daerah Timur Tengah sana itu ya. Saya berada di suatu tempat seperti tempat mesin-mesin gitu ya, seperti elektronik. Saya melihat ada lempengan besi atau besar ya di depan. Nah, saya berada di situ. Sepertinya suatu tempat rahasia kayak elektronik begitulah, saya merasa seperti itu ya. Dan saya melihat juga ada seorang yang tinggi besar gitu ya, orang luar negeri juga. Dia sepertinya merasa seperti ada yang memata-matai tempat di mana saya berada itu, dan dia mengambil pistol mau menembak loh. Saya sepertinya dia matanya tidak melihat ke saya, dia seperti tidak melihat saya ada di situ, tetapi tujuan tembakannya itu, pistolnya itu mengarah kepada saya itu loh. Nah, saya berusaha mau pergi dari situ, menghindar itu ya. Dan setelah itu saya terbangun ya. Terus hari ini kita dalam doa kita juga berkata kepada Tuhan seperti biasanya. Dan saya tahu saya juga mau, dari awalnya saya memang mau menyaksikan tentang mimpi ini, tetapi sebelumnya bertanya dulu kepada Tuhan, apa ada pesan apakah yang harus penting apakah yang harus disampaikan lewat mimpi ini. Dan terus ketika berdoa syafaat mengatakan, iya, ini adalah serangan dari si jahat, dari si ular tua, buat pengikut dari mempelai terpilih Ibu Faye ya, pengikut mempelai. Jadi salah satu pengikutnya itu juga akan diincar oleh mereka. Matanya ketika doa itu melihat
terlihat, para pendoa syafaat itu melihat mata dari si jahat tuh tajam sekali ya, mengarah kepada saya ya, katanya begitu ya. Dan Bapak bilang, Bapak nyuruh saya menyaksikan bersaksi dari mimpi saya itu, dan Bapak memberikan juga ayat firman Tuhan yang ada di dalam ini, yang ada dalam Wahyu 12 ini ya, saya bacakan ya. Wahyu 12 itu tentang naga memburu perempuan itu. Nah, kita tahu ya siapa perempuan itu. Perempuan itu adalah mempelai terpilih, mempelai khusus, yaitu mempelai terpilih Bunda Faye Hamdani, Bu Faye Hamdani ya, mempelai seorang perempuan yang berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya, dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya ya itu ya, mempelai ini yang sedang mengandung ini. Tetapi saya langsung bacakan pada poin yang akan disampaikan dalam kesaksian ini ya. Saya bacakan dari ayat 13 ya. Naga memburu perempuan itu ya. Dan ketika naga itu sadar bahwa ia telah dilemparkan di atas bumi, ia memburu perempuan yang melahirkan anak laki-laki itu. Kepada perempuan itu diberikan kedua sayap dari burung nasar yang besar, supaya ia terbang ke tempatnya di padang gurun, di mana ia dipelihara jauh dari tempat ular itu selama 1 masa dan 2 masa dan setengah masa. Lalu ular itu menyemburkan dari mulutnya air sebesar sungai ke arah perempuan itu, kemudian supaya dihanyutkan sungai itu. Tetapi bumi datang menolong perempuan itu. Ia membuka mulutnya dan menelan sungai yang disemburkan naga itu dari mulutnya. Maka naga itu marah kepada perempuan itu. Nah, poinnya di sini Tuhan berkata. Poinnya di sini ya. Lalu pergi memerangi keturunannya yang lain yang menurut hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Itu yang menjadi si ular naga itu mengejar pengikutnya mempelai, dan yang telah bersaksi di akhir zaman ini ada saksi-saksi Tuhan. Salah satu, jadi saya juga salah satu yang dikejar ya. Tetapi kita percaya ya, biarpun begitu kita tetap harus kuat ya. Tuhan mengatakan bahwa saya sedang akan diubahkan ke tubuh supranatural, tetapi itu syaratnya tidak mudah ya. Itu kita harus berjuang. Banyak tantangan, banyak rintangan yang menghalangi kita, seperti yang mimpi saya. Dan sebelumnya juga sebenarnya seminggu yang lalu saya juga dikasih mimpi. Saya sepertinya bersama orang-orang, terus ada sepertinya orang di belakang saya yang berjalan maju, nggak tahu, saya kurang jelas dia mengejar saya atau apa itu. Terus saya seperti terbang gitu ya, terbang dengan cepat itu melaju, hanya beberapa gerakan beberapa tangan itu saya sudah sampai kembali ke rumah. Dan saya mendengar suara mereka yang jauh tuh, saya mendengar ada orang di belakang saya. Saya tidak kurang jelas waktu itu apakah mereka mengejar saya atau bagaimana, enggak, saya kurang jelas. Dan dilanjutkan mimpi yang sekarang ini. Itulah jadinya Bapak mengatakan bagi anak-anak Tuhan yang dan pengikut mempelai ya, yang si jahat ini yang tidak bisa mengalahkan mempelai yang luar biasa, tetapi sekarang tujuannya adalah para pengikutnya dan para saksi-saksi Tuhan ya. Jadi kita harus tetap kuat ya, melakukan bagian kita ya. Tuhan bilang tidak mudah untuk merubah tubuh menjadi supranatural. Kita harus benar-benar sungguh-sungguh ya melakukan bagian kita, taat kepada Tuhan, mendekat kepada Tuhan setiap hari ya. Tetapi yang kita memang ini ya, kita yang masih hidup di dunia ini, yang masih tertutup darah dan daging ini, terkadang memang kita
bisa lemah ya. Tetapi biarlah apapun yang kita hadapi ke depannya, kita tetap bergantung pada pertolongan Tuhan kita Yesus Kristus dan tetap melakukan puasa kita. Itu yang penting, puasa, persekutuan pribadi kita, baca firman dan menjalankan kehidupan yang benar di hadapan Tuhan. Inilah kesaksian saya. Kiranya anak-anak Tuhan yang terus bersaksi tetap semangat dan jangan undur ya, jangan sampai goyah ya. Biarpun apapun rintangan, tantangan, Tuhan mengatakan tetap maju ya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dan melindungi kita semua. Shalom Elohim, Shalom Elohim, Shalom Elohim. Amin.